Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika Balkis dari Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Wonorejo, Kedung Jajang, Lumajang. Kali ini saya akan membacakan faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fis sholati dalam kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun. Kata faslun di dalam kitab Fathur Rabbil Bariyah Syarah Al-Imriti disebutkan bisa dibaca 3 i'rab dengan 4 tarkib. Yang pertama, faslun ay hada faslun. Faslun menjadi khobar dari hada. Yang kedua, ay faslun hada. Faslun menjadi mubtada dari hada. Yang ketiga, ay qara'tu faslan. Saya membaca sebuah fasal. Faslan menjadi maf'ul bih dari qara'tu yang berupa fi'il dan fa'il. Yang keempat, ay unzur fi faslin. Lihatlah pada fasal ini. Berarti faslin menjadi majrur dari huruf jar fi. Fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fis sholati. Fasal ini menerangkan tentang hal-hal yang di dalam sholat laki-laki dan perempuan dibedakan. Sebelumnya, kita harus tahu siapa saja yang berkewajiban sholat, yakni orang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa saja? Yaitu yang pertama muslim, dia harus orang Islam. Yang kedua akil, dia harus berakal, berarti tidak gila, tidak mabuk, dan selain sebagainya. Yang ketiga dia harus baligh. Tolak ukur baligh ini ada 3. Yang pertama bil haidi, kalau cewek dia harus haid. Yang kedua bil ihtilami, kalau cowok dia mimpi basah. Lalu bagaimana kalau sudah 15 tahun tapi belum haid? Ada laki-laki umur 20 tahun tapi belum ihtilam, maka ikut indikator yang ketiga, yaitu bis sini, umur. Dia kalau sudah umurnya dewasa, ya tetap dia kembali meskipun dia tidak haid. Seperti itu. Kalau dia Islam, dia baligh, dia akil, maka wajiblah dia melaksanakan sholat. Wa dzakara al-musannifu dzalika fi qawlihi. Musannif menerangkan wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Perempuan dan laki-laki, masih konteks sholat ini, dibedakan dalam 5 perkara. Farrajulu yujafi ay yarfa'u mirfaqaihi an jambaihi. Yang pertama, laki-laki merenggangkan atau mengangkat kedua sikutnya dari kedua lambungnya. Jadi rada merenggangkan. Yang kedua, wa yaqilu ay yarfa'u batnahu an fakhdaihi fir ruku'i wasujudi. Yang kedua, mengangkat perutnya dari kedua pahanya ketika ruku dan sujud. Jadi kalau laki-laki ketika ruku itu punggungnya lurus, tapi perutnya nggak boleh nyentuh paha, jadi biasanya tahan nafas. Dan tadi merenggangkan kedua sikutnya ya, jangan sampai kena pinggangnya. Wa yajharu fi mawdi'il jahri. Yang ketiga, kalau laki-laki itu mengeraskan suaranya di tempat-tempat yang diperbolehkan mengeraskan suaranya. Wa taqaddama bayanuhu fi mawdi'ihi. Keterangannya sudah lewat di tempatnya. Saya kutip sedikit. Boleh mengeraskan suara itu ketika sholat subuh, sholat 2 rakaat sholat maghrib pertama, 2 rakaat pertama sholat maghrib dan sholat isya, sholat Jumat, sholat Id, seperti itu. Jadi laki-laki boleh mengeraskan suaranya. Kemudian yang keempat, wa idana bahu ay asabahu syai'un fis sholati sabbaha fayaqulu subhanallahi. Ketika terjadi sesuatu dalam sholat, maka seorang lelaki bertasbih dengan mengucapkan subhanallahi. Terjadi sesuatu dalam sholat itu seperti apa? Biasanya kalau jadi makmum, imamnya lupa melaksanakan rukun. Jadi si makmum mengingatkan imamnya dengan membaca subhanallahi. Because dzikri faqat au ma'al i'lami au atlaqa lam tabtul sholatuhu. Nah, si makmum tadi ini mengucapkan subhanallah dengan niat berzikir saja. Sudah niat berzikir subhanallah, atau
berniat zikir juga berniat memberitahu imam. Jadi harus niatnya dua, berzikir dan memberitahu imam. Atau si makmum memutlakkan niatnya, ya tidak berniat berzikir, ya tidak berniat memberitahu imam, sudah pokoknya saya baca subhanallah saja, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Awil i'lami faqat batalat, kalau si makmum tadi mengucapkan subhanallah untuk memberitahu imam tanpa niat ada zikirnya, berarti sholatnya batal karena termasuk mengucapkan sesuatu di luar sholat karena dia tidak berniat berzikir. Seperti itu. Wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Yang kelima yaitu auratnya laki-laki itu sesuatu di antara pusar dan lutut. Jadi di antara pusar dan lutut. Bagaimana dengan pusar dan lututnya? Termasuk aurat apa tidak? Amma huma falaisa minal aurati. Pusar dan lutut itu bukan termasuk dari bagian aurat. Tetapi kita harus mempertimbangkan dulu kaidah fikih ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang menjadikan sesuatu yang wajib jadi tidak terpenuhi, karena itu tidak terpenuhi maka akhirnya jadi wajib. Semisal pusar dan lutut tadi tidak ditutup, maka nanti sesuatu yang diantaranya jadi kebuka, salatnya jadi batal dong karena terbukanya aurat, maka pusar dan lututnya juga wajib ditutupi. Intinya pusar dan lutut bukan termasuk aurat, tapi dia tetap wajib ditutupi karena mengikuti kaidah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wala ma fawqahuma, di atas pusar tidak termasuk aurat, di bawah lutut juga tidak termasuk aurat, maka sholat hanya dengan menggunakan celana yang menutupi pusar sampai lutut itu sudah sah sholatnya. Seperti itu. Kemudian wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsil madhkurati. Di judul kita diberitahu bahwa fasal ini menerangkan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat. Mana perbedaannya? Tidak ada. Kenapa yang dari tadi disebutkan hanya laki-laki, ternyata baru disebutkan di belakang. Fa innaha tadumu ba'daha ila ba'din. Poin 1 dan 2 menjadi satu. Ibarat kalau perempuan mengumpulkan sebagian dengan sebagian yang lain. Maksudnya gimana? Berarti perempuan mengumpulkan sikutnya ke pinggangnya. Fatal sokubat naha bifakhdaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Kemudian perutnya itu boleh menempel ke pahanya ketika ruku dan sujud. Tidak usah tahan nafas seperti laki-laki. Terus yang ketiga, wa takhfadu sautaha in shallat bi hadratil rijali al ajanibi. Kalau laki-laki tadi boleh mengeraskan suaranya ketika di tempat-tempat yang dibolehkan untuk mengeraskan suara. Tetapi kalau perempuan tidak boleh. Wa takhfadu sautaha in shallat bi hadratil rijali al ajanibi. Ketika ada lelaki bukan mahram. Jadi ketika tidak ada laki-laki tapi lelaki itu bukan pamannya, bukan bapaknya, bukan saudara laki-lakinya, maka kalau perempuan tidak boleh mengeraskan suaranya. Fa in sholat munfaridatan anhum jaharat. Kalau perempuan tadi sholatnya jauh dari laki bukan mahram, maka boleh mengeraskan suaranya. Biasanya kalau di pondok putri ada jamaah di musola, pondok putri kan jauh dari pondok putra tuh, tidak terdengar suaranya, maka imam di pondok putri tadi boleh mengeraskan suaranya ketika mengimami sholat subuh atau maghrib atau isya. Selanjutnya nomor 4, wa idana bahasyai'un fis sholati shaffaqat bidarbi batnil yumna ala dhahri shimali. Ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, kalau makmumnya perempuan itu dengan bertepuk tangan. Cara bertepuk tangannya dengan memukulkan bagian dalam tangan kanan kepada bagian kiri tangan kiri. Seperti ini. Jadi seperti ini ya. Falau darabat batnaha bi batnin bi qasdil la'bi walau qalilan ma'a ilmi tahrimi batalat sholatuha. Kalau perempuan tadi memukul tangan dalam dengan berniat bermain, meskipun hanya satu kali tepukan saja, tetapi si perempuan tadi tahu kalau hal itu haram, tapi tetap dilakukan, maka salatnya batal. Wal khuntha kal mar'ati. Kalau banci di sini bukan transgender ya, jadi dia memang terlahir dengan dua kelamin. Hukumnya seperti perempuan, berarti dia harus menutup seluruh badannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.